Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembali kita datang membawa syukur kita sebab Tuhan Yesus sangat baik. Kasih-Nya ajaib dan heran. Dia baik, Dia mengasihi kita sehingga Dia menyerahkan hidupnya, memberikan kepada kita supaya kita yang berdosa ini boleh mengalami keselamatan. Mari di bulan-bulan Natal ini, mari kita mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini, dari hati kita yang paling dalam, dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita bawa syukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia pribadi yang satu-satunya layak menerima pujian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami kagum akan kasih-Mu. Sungguh kami terkagum-kagum akan kebaikan Allah dalam hidup kami. Terpujilah nama Bapa, terpuji nama Tuhan. Besar kasih-Mu itu kepada kami masing-masing. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau sekali lagi naikkan pujian ini. Tuhan Engkau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu
memberikan hidupnya. Terima kasih Bapa yang menebus kami. Terima kasih Tuhan. Yesus gantikan hidup kami. Yesus berikan keselamatan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selalu ada cara Tuhan untuk menolong kami. Ketika kami terpuruk, ada cara Tuhan untuk membangunkan, menegapkan kami kembali, menghibur kami kembali. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan melihat setiap keadaan kami yang paling dalam. Ada jemaat-Mu yang di dalam kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada pergumulan-pergumulan yang berat ya Tuhan yang belum selesai. Kami tahu bahwa solusinya hanya Yesus Kristus. Ketika kami memuji, memuliakan dan menyembah Engkau ya Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Engkau sanggup memulihkan kami ya Bapa. Tetaplah percaya dan berserah kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang di dalam pemulihan dari sakit, percayalah Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Yesus mengasihi jemaat, Yesus mengasihi kita. Sebab itu tetaplah percaya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih penolong yang
Katakan lagi kepada Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Bahkan ketika kita berseru, ketika kita menangis, Tuhan tahu dan Dia mendengarkan setiap seruan kita. Saat kita perlu, Tuhan ada. Saat kita meminta, Tuhan dengarkan. Haleluya. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, naikkan pujian ini sebagai doa kita, keyakinan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh, tetapi Dia penolong yang setia, yang penuh perhatian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan tahu. Saat bersyukur, Tuhan sekali lagi naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Ini doa kami, ini keyakinan kami Bapa. Ini harapan kami Tuhan. Karena sepanjang hidup kami, ini yang kami alami. Saat kami berdoa, saat kami meminta, saat kami menangis, saat kami percaya, sungguh Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi perdengarkan suara-Mu kepada kami Bapa. Karena firman itu menjadi kekuatan, jawaban atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pada pagi hari ini? Luar biasa. Rasanya hari berlalu demikian cepat ya,
sudah berlalu 1 tahun ini. Biarlah kita ingat apa yang dikatakan pemazmur di dalam Mazmur, yaitu yang mengatakan supaya kita bisa menghitung hari-hari, supaya kita punya hati yang bijaksana. Saya mau bertanya, bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian tempat ini? Ataupun yang ada di rumah? Baik-baik semuanya? Atau ada hal-hal yang kurang baik yang terjadi selama tahun 2024? Atau ada hal-hal yang belum bisa diselesaikan di dalam tahun 2024, sudah mau berakhir tapi masih belum selesai? Nah, ataukah ada kejadian-kejadian yang tak terduga yang menghilangkan damai sejahtera kita? Seharusnya akhir tahun ini membuat kita selalu mengingat-ingat semua kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2024 ini. Doa pagi hari ini itu sudah direkam 1,5 bulan yang lalu, luar biasa ya, yaitu tepatnya tanggal 16 November. Dan hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa yang terjadi kemarin tanggal 15 November ketika kami berangkat mau pelayanan ke lapas di Porong. Saya berangkat dengan mobil bersama 2 teman kami dan 1 driver ya. Dan ketika kami berangkat itu, ketika hampir sampai di lapas, kemudian kami salah jalan sehingga mobil harus mundur sedikit. Sementara kedua teman kami itu melihat ke belakang untuk mengaba-ngaba mundur. Posisi kami pada waktu itu berada di bahu jalan, bukan di jalan ya, di bahu jalan. Dan ke teman kami ketika melihat ke belakang, dia melihat ada truk yang besar itu 2, yang satu itu sedang mencoba menyalip satunya. Dan ketika dia terus dia bilang gitu, terus truk itu menuju ke tempat kami. Dan akhirnya dia sudah tidak bisa berbuat apa, stop, tidak bisa stop. Akhirnya dia bilang, Tuhan Yesus tolong. Dan saya yang di depan itu baru mau menoleh itu cuman mendengar duar gitu aja, tabrakan ya, seperti itu. Terus saya menoleh ke belakang, saya lihat teman-teman saya bagaimana kondisinya. Kami bertiga dengan driver semuanya baik-baik aja. Saya lihat tidak ada yang lecet atau luka atau apa, semua baik-baik saja. Baju kami ini semua pakai baju putih, tidak ada yang berdarah atau apapun sama sekali pada waktu kami sampai di situ. Luar biasa sekali ya. Logikanya saat kami menabrak itu, yang heran, Innova itu ditabrak sama truk yang besar, dan truk yang isinya gula bertonton itu. Harusnya Innovanya mobil kecil ini pasti akan jelojor maju ke depan. Tetapi herannya begitu nabrak mobil kami, Innova maupun truk itu langsung berhenti sama sekali. Dan yang luar biasa ketika itu kaca itu langsung pecah ya. Tapi luar biasa heran itu apa? Kaca yang pecah itu tidak, harusnya ditabrak dari belakang itu kaca kalau pecah kan terhambur ke depan. Tetapi ini tidak ada satu kaca pun yang masuk di dalam mobil, semua terlempar keluar. Coba bayangkan aja kalau misalnya kedua teman kami yang sedang mengaba-ngaba menghadap ke belakang, terus kaca terlempar ke depan, percikannya bisa mengenai wajah, bisa luka kayak apa saya enggak tahu. Tetapi enggak, semua terlempar keluar. Dan logikanya lagi, ketika mobil itu nabrak harusnya jelojor terus ke depan, tetapi mobil itu berhenti. Saya tidak bisa bayangkan ketika mobil itu ditabrak jelojor terus ke depan. Di depan kami itu ada truk yang sedang berhenti. Pasti kami semua ini akan penyet, tidak jadi pelayanan, tidak tahu nasib kami kayak apa. Tetapi kami ini mobil berhenti dan kami aman. Dan ketika saya coba lihat, saya ingat-ingat kembali setelah kejadian, saya itu kebetulan saya bersalah. Seharusnya saya pakai safety belt, tapi tidak pakai safety belt. Seharusnya saya kalau ditabrak keras, mobil itu melaju kencang, pasti saya itu
terdorong ke depan, kepala saya kena kaca kah, atau badan saya kena dashboard kah? Tidak, tetapi kayaknya badan saya maju terus mundur ke belakang kembali, seperti itu. Kemudian pada waktu saya mundur ke belakang kembali, ada barang-barang yang jatuh di bawah. Ketika saya sudah turun, saya mau kembalikan ini barang ini jatuh dari mana, di sebelahnya mobil ini tadi tidak ada barang. Terus saya coba buka laci dashboard, ternyata barang-barang itu jatuh dari laci dashboard ke bawah. Logikanya kalau ditabrak dari belakang, pasti laci dashboard terdorong ke depan akan tertutup. Tapi ini justru barangnya bisa jatuh ke bawah, berarti kan mental ke belakang. Saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Seperti ada tangan Tuhan yang menahan itu mobil, sehingga seperti kalau ditabrak itu saya mental, barang-barangnya mental. Bahkan kacamata yang dipakai teman saya di belakang itu terlempar ke belakang. Handphone saya juga yang saya di depan terlempar ke belakang. Seharusnya kalau ditubruk dari depan itu terlempar ke depan. Tangan Tuhan, malaikatnya diutus untuk memegang segalanya itu di depan, sehingga kami tidak mengalami celaka. Terus kemudian ketika kami lihat kembali setelah turun ya, teman saya lihat, loh kok mobilnya cuman begini aja ya, hancur semua kaca dan blesek. Tapi kalau nanti ditampilkan gambarnya, ketika kami lihat itu, loh dibandingkan kalau ditabrak truk yang melaju kencang, itu bukan apa-apa. Bener, itu bukan apa-apa. Saya melihat bahwa kayak muka belakang di semua dijaga oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan itu bagi kita semua. Pemeliharaannya bagi kita itu sempurna, luar biasa. Coba saya mau panggil teman saya kemari yang mengalami bersama-sama dengan saya. Mungkin Ibu Meta bisa memberi 1-2 perkataan. Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita. Kami bertiga khususnya saat itu benar-benar merasakan pertolongan yang luar biasa, yang tidak ada dalam pikiran manusia, tapi Tuhan mungkin dan sangat mungkin melakukan semua itu, sehingga kami selamat sampai hari ini. Dan saat ini kami beriman dan berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan kita semua, apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, biarlah kita belajar untuk menyenangkan hatinya. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Meta dan Ibu Selamat. Ya, mari boleh silakan duduk kembali. Memang benar Tuhan Yesus itu ajaib luar biasa. Selama ini saya selalu berdoa jam 3 malam, dan antara lain yang saya doakan itu adalah seperti ini. Tuhan, taruh aku di dalam genggaman tangan-Mu, in the palm of your hands. Karena aku tahu Tuhan, ketika aku ada di dalam genggaman tangan-Mu, tidak ada satupun orang, kuasa apapun yang bisa mengusik Engkau, aku, karena ini di dalam tangan yang maha kuasa. Kuasa apapun tidak bisa. Si jahat pasti berusaha melakukan buat kita semua hal-hal anak-anak Tuhan yang tidak baik buat anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan, saya katakan pasti aku akan selamat. Demikian juga saya melihat hari ini, kemarin, kami semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Maka kami ini selamat. Apakah sebagai orang percaya tidak akan ada masalah dalam kehidupan kita? Pasti selama kita masih hidup ada masalah dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, kita pasti aman. Seperti ada lagu yang mengatakan seperti ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan selalu menyertai kita kalau kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan.
Dalam doa jam 3 malam, saya juga selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan berikan kepada saya mata yang buta secara rohani atau telinga yang tuli secara rohani, tetapi berikan mata dan telinga yang terbuka supaya saya ini bisa merasakan kehadiran Tuhan, supaya saya ini bisa mendengar suara Tuhan, pimpinan Tuhan. Tidak tahu dari mana itu, mungkin tidak terdengar secara audible, tetapi saya merasa bahwa Tuhan ada menyertai saya. Dan saya melalui kejadian yang ada, saya cuma sedang berkata kepada diri saya, Tuhan, saya melihat bahwa Engkau ada bersama aku, memimpin aku. Semua ini dilakukan boleh terjadi hanya supaya Tuhan menunjukkan, Tuhan menyertai kita yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini? Apakah sepanjang tahun 2024 ini cuma ada keluhan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah-masalah, ataukah kita bisa melihat bahwa di dalam masalah pun penyertaan Tuhan itu luar biasa atas hidup kita? Wahyu 3 ayat 20 berkata seperti ini, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ketika saya mendengar ayat ini, saya katakan, Tuhan masuklah dalam hatiku. Sebab aku tahu kalau Tuhan masuk dalam hatiku, mengetok dan aku membuka pintu, Tuhan masuk, maka Tuhan itu ada di dalam diri kita. Tuhan pasti melindungi kita. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, undang Tuhan masuk dalam hati kita. Bukakan pintu lebar-lebar. Bukan cuma hari ini, setiap hari kita katakan, Tuhan mari masuk. Pada saat itu Tuhan ada di dalam kita. Tuhan memegang tangan kita. Apapun yang terjadi, masalah apapun, Tuhan akan menolong kita. Amin. Tahun 2025 ini tanggal 29 Desember, ayat yang diberikan, bacaan yang diberikan itu berasal dari Maleakhi 1 ayat 1 sampai 14. Saya pada waktu beberapa hari sebelumnya saya harus bercerita apa, tetapi hari ini ketika saya setelah mengalami, saya tahu itu tuntunan Tuhan untuk kita di tahun 2025. Bagaimana kita tetap dipegang oleh Tuhan, bagaimana kita bisa diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca sama-sama Maleakhi 1 ayat 1 sampai 14. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, aku telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Ayat 6 dengan perikop pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat?
Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Maksudnya ya, pintunya ditutup supaya apinya tidak mati gitu ya. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanannya ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Tuhan memperingatkan, sedang memperingatkan kita, anak-anaknya dan orang-orang yang melayaninya, supaya jangan mempersembahkan kepada dia sesuatu yang jelek. Tadi yang dikatakan adalah domba yang timpang dan segala macam yang seharusnya berikan yang terbaik, tetapi yang jelek. Mempersembahkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak layak. Apa itu? Bisa bermacam-macam. Bisa perbuatan kita yang tidak baik, bisa pelayanan kita yang tidak baik, melayani dengan cara tidak baik. Setiap hari datang ke gereja melayani, pelayanan, tetapi hati kita penuh dengan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Itu pelayanan yang tidak baik. Itu seperti mempersembahkan domba yang cacat. Persembahan kita mempersembahkan sesuatu yang banyak, tetapi Tuhan mempertanyakan, dari mana asalnya persembahan ini? Uangnya halal atau tidak halal? Itu seperti mempersembahkan korban yang cacat di hadapan Tuhan. Biar kita semua sepanjang tahun 2025 akan mengingat semua ini. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, apa yang terbaik. Tadi Ibu Meta sudah setelah mengalami segalanya, aku mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Biar tahun 2025 ini kita semua, bukan cuma Bu Meta, saya dan semua orang yang ada di sini yang mendengar lewat live streaming, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan ketika kita mempersembahkan bukan cuma melihat jumlah, ketika kita pelayanan bukan cuma melihat kehadiran kita, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat asal segala sesuatu. Apakah kita niat memberikan yang terbaik buat Tuhan? Kalau enggak, Tuhan tidak berkenan. Seperti yang kita ini tidak menghargai Tuhan. Tadi katanya mempersembahkan semua yang jelek. Ayat 6 berkata tadi seperti ini, seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Kalau kita memberikan kepada Tuhan seperti itu, selama ini kita merasa bahwa kita sudah menyumbang gereja, kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah melakukan pelayanan. Tetapi Tuhan berkata, di manakah hormat yang kau berikan itu? Kalau kepada pembesar berikan yang terbaik, tetapi kepada Bapak berikan yang terbaik, tetapi kepada Raja semesta alam kita tidak bisa melihat dia, kita berikan, kita anggap sudah yang terbaik.
Tidak seperti itu. Jika aku ini Bapak, di manakah hormat yang diberikan kepadaku? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Hai para imam yang menghinakan namaku. Dan ingat, ketika kita tetap melakukannya, Tuhan tidak berkenan atas persembahan kita. Serba sering kita datang ke gereja melayani banyak kebaktian, komisi, berkhotbah, memberikan persembahan yang baik, Tuhan tidak berkenan. Tuhan berkata, Tuhan tidak mengasihi orang-orang seperti itu. Seperti Dia tidak mengasihi Esau, tetapi Dia mengasihi Yakub, karena Yakub memberi yang terbaik, sedangkan Esau tidak. Esau menganggap remeh segala sesuatunya. Yakub memandang hak kesulungan itu adalah yang utama. Apa yang Tuhan janjikan itu yang utama, tetapi Esau itu meremehkan. Allah, kesulungan, tukar sama semangkuk sup kacang merah. Jangan pernah menganggap apa yang kita berikan dalam hidup kita, perbuatan kita, persembahan kita itu ya begitu. Jangan meremehkan Tuhan. Sekalipun Tuhan berkata akan dibuat seperti tanah pusakanya, dijadikan seperti padang gurun. Bahkan Tuhan berkata seperti ini, sekalipun dibangun akan dirobohkan kembali. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara tempat ini maupun di rumah, ingin diberkati tahun 2025. Perhatikan bagaimana kita menghargai Tuhan dalam semua yang kita lakukan. Mazmur 127 ayat 1 berkata seperti ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang berjaga-jaga. Seperti tadi Esau dikatakan, sudah roboh, ya akan saya bangun. Bisa, sia-sia kalau bukan Tuhan yang membangun. Sia-sia dijaga ketat kayak apapun, sia-sia kalau bukan Tuhan yang menjaga segala sesuatu. Seperti kami tidak melakukan penjagaan apa-apa, tetapi Tuhan menjaga. Karena itu kalau tahun 2025 mau dalam genggaman tangan Tuhan, mau diberkati oleh Tuhan, hargai Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Lakukan yang terbaik. Saya ingat lagu itu, Terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Ketika saya menyanyikan lagu ini, yang saya ingat, yang saya bayangkan mungkin berbeda dengan orang lain bayangkan. Ketika saya menyanyikan lagu ini, saya menangis karena apa? Ketika aku ini terhubung dengan Tuhan, aku ini melekat di hatinya. Bukan aku berusaha melekat-lekatkan diri pada Dia, Dia melekatkan diri. Kita ini dilekatkan kepada Dia, Dia yang mau melekat kepada kita. Tuhan itu luar biasa baik. Kalau Tuhan melekat kepada kita, apa yang tidak akan Dia bela, apa yang tidak akan Dia selamatkan, apa yang tidak akan Dia tolong. Tahun 2025 kita belum tahu keadaannya, tetapi ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika kita melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan tolong. Kiranya tahun 2025 ini adalah tahun yang penuh berkat bagi kita semua, baik yang di sini maupun yang mendengar live streaming. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, tetapi berkat-berkat rohani, karena kita terhubung dengan Tuhan dan Tuhan melekatkan diri dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita akan menyanyikan lagu Ku Terhubung Denganmu. Saya ajak teman-teman kami untuk maju ke depan. Mari merenungkan semua kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terhubung denganmu, haleluya. Selalu melekat
rasakan jamahan Tuhan. Terhubung dengan haleluya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu landasan hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya. Biar firman Tuhan menjadi landasan hidup kita. Biar kekuatan Tuhan yang selalu menopang kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar, tahun 2025, mulai hari ini juga serahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan menolong kita semua. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Engkau belum selesai berbicara. Ini firman Tuhan untuk sepanjang tahun 2025. Ingatkan kami semua untuk selalu mendekat kepada Engkau, mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau sebagai anak-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu, menjadi orang yang Tuhan berkenan. Tuhan, jamah hati kami masing-masing. Mungkin sepanjang tahun 2024 ini ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih mengalami ganjalan-ganjalan, ada masalah-masalah yang belum diselesaikan di dalam tahun 2024. Kami berdoa untuk mereka semua. Tuhan akan tolong mereka, memegang tangan mereka sepanjang tahun 2025. Semua masalah dibereskan. Saya berdoa supaya kami semua yang mendengar diberikan telinga dan hati yang peka kepada Engkau, sehingga mau mendengar firman-Mu dengan baik, sehingga Tuhan melekat dalam hidup kami, menolong kami, memegang tangan kami dalam setiap persoalan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit dimanapun sedang berada. Tuhan sanggup jamah, Tuhan sanggup sembuhkan, karena Engkau-lah Yehova Rafa. Sedang berada di dalam kekurangan, Engkau-lah Allah Yehova Jireh bagi kami semua. Kami terbatas, kami mungkin tidak punya daya, tetapi Tuhan sumber segala daya akan mengaruniakan yang terbaik dalam hidup orang-orang yang melekati hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk segala sesuatu di masa depan, di dalam pemeliharaan-Mu kami ada. Jamaah kami semua pegang tangan kami. Kami berdoa untuk pemerintahan negara kami Republik Indonesia, mulai dari atas Bapak Presiden Prabowo sampai ke bawah-bawah. Tuhan, Engkau menolong, memberikan hati untuk melayani negara kami, melayani sesama kami, melayani Engkau terutama, apapun agama kami. Tuhan, Engkau tolong negara kami supaya damai, sejahtera, aman, makmur, melimpah, karena Tuhan mengaruniakan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa apapun profesi yang ada di negara kami, Tuhan akan pakai kami luar biasa untuk membangun negara kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, di perkotaan, di perdesaan, di gunung-gunung, Engkau jamah supaya terjadi revival di Indonesia. Apapun itu Tuhan, Engkau bisa pakai siapapun. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Penyertaan-Mu sempurna. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.